Ya, kenapa Mas Isan? Tadi Pak Guru nggak ada suaranya. Oh, tadi nggak ada suaranya ya. Sekarang ada? Ada. Jelas ya. Ya, oke. 1 menit lagi. Tunggu 1 menit lagi ya. Kita nggak yuk. 19. Tanggal 19. Tanggal 12. Halo. Berapa? Halaman berapa ya kemarin ya? Sebentar. 50. 50 pas ya. 50, 57, 66, 67, 81, 82. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita udah jam 8. Yang lain sambil jalan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 50. 50 dulu. Ya, oke. Langsung aja dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita di hari Senin ini bisa bertemu lagi dalam pelajaran seperti biasa ya di masa pandemi sekarang ini. Walaupun pembelajarannya daring, kalian harus tetap semangat belajar ya, jangan sampai kendor. Nah, seperti jargonnya atau slogannya dari COVID, jangan sampai kendor ya, seperti itu. Harus tetap semangat dalam belajar, semangat dalam sehat ya, supaya kita terjaga dari penyakit. Nah, untuk itu sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga dalam proses belajarnya ini tidak diganggu sama setan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin berdoa? Aku Pak Gara. Oh ya, Mbak Vina, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Yuk. Siap, gerak, berdoa, mulai. Firli wali ya, alhamdulillah ya. Kita hari ini sudah berbuat baik ya, berbuat baiknya barusan kita sudah mendoakan kedua orang tua ya, walaupun masih hidup orang tua kita ya, tapi tetap harus didoakan supaya sehat selalu, banyak rezekinya ya, dan juga panjang umur. Nah, itu yang penting ya, kita selalu mendoakan kedua orang tua. Apalagi yang sudah meninggal ya, Pak Guru, ayahnya Pak Guru sudah meninggal, selalu didoakan dalam setiap
habis sholat. Nah, itu termasuk perbuatan anak yang soleh, ya. Kalian juga harus contohnya seperti itu. Setiap habis sholat, kalian doakan orang tua, mendoakan kakek, nenek, itu seperti itu, ya. Oke, sebelum pelajaran kita lanjutkan. Nah, ini Mas Ganes sudah masuk nih, ya. Kita buka dulu. Pak Guru mau tanya nih pada kalian, ya. Kalian hari ini kondisinya sehat ya? Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sehat. Alhamdulillah. Sudah pada mandi ya? Ada yang belum? Belum. Ya, ada yang hari ini puasa? Puasa Arafah? Ada? Enggak ya, nggak apa-apa. Tahun depan bisa puasa Arafah lagi ya, karena manfaatnya sangat besar. Puasa Arafah ini manfaatnya bisa menghapus dosa di tahun kemarin sama tahun yang akan datang. Tuh ya, hebat sekali. Makanya 1 hari puasa ini, 2 hari ya sama kemarin, itu pahalanya sangat besar sekali, menghapus dosa tahun kemarin dan juga tahun yang akan datang. Nah, luar biasa. Makanya yang puasa, Pak Guru berikan apresiasi hebat, tapi bagi yang belum, tahun depan bisa mencoba puasa ya. Puasanya sunnah, nggak apa-apa. Bukan wajib, tapi kita mencoba untuk latihan sampai duhur boleh. Yang penting niatnya kita niat untuk puasa Arafah supaya dicatat sama malaikat. Nah, di kanan kiri kita ada malaikat tuh ya. Hati-hati. Kanan itu malaikat apa? Ada yang tahu sebelah kanan? Malaikat apa sebelah kanan? Sebelah kanan ada yang tahu? Jibril. Oh, Jibril, bukan. Jibril itu menyampaikan wahyu, ya. Oh, dari bumi belum diajarkan ya. Oke. Malaikat Raqib, yang kanan Raqib, yang kiri Atid, ya. Kalau kita berbuat baik sama malaikat yang sebelah kanan, dicatat amalnya. Oh, Mas Nizam hari ini berbuat baik mendoakan kedua orang tua, dicatat. Nah, kalau berbuat buruk, Atid, ya, sebelah kiri malaikat Atid itu mencatat. Nah, misalnya hari ini Mas Ganes tidak sholat, catat, tidak sholat subuh, nah dicatat itu ya sama malaikat Atid. Nanti setelah di akhirat ditimbang amalnya berat yang mana, berat yang baik atau berat yang buruk. Nah, kalau berat yang baik, ya berat yang baik berarti kamu dimasukkan ke surga. Tapi kalau berat yang buruk, wah, kamu disiksa dulu di neraka. Tuh, mau di neraka, bahan bakarnya api. Wah, itu nggak mau ya. Tidak ada yang mau ke neraka. Makanya harus selalu berbuat baik, walaupun hanya sekecil, kecil ya. Walaupun hanya menolong burung, misalnya lagi jatuh, terus kemudian dirawat, itu termasuk perbuatan yang baik. Nah, itu dari Pak Guru ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi ya, Bahasa Indonesia, tema 1, subtema yang kedua. Nah, minggu ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Masih tema 1 ya. Pak Guru harapkan kita penilaian tengah semester itu di bulan September awal. Nah, kita masih ada sampai 3 tema harus selesai ya sebelum penilaian tengah semester. Makanya kalian belajar yang rajin terus ya supaya materinya masih ingat. Nanti kalau PTS bisa mengerjakan dengan baik ya, seperti itu. Oke, udah dibuka halaman 50? Sudah. Sudah. Ya. Yang belum dibuka dulu Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu KD 3.1, masih KD 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. Kemudian KD 4.1 yaitu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan. Masih berkutat tentang gagasan pokok, ya, seperti minggu yang lalu, Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui pengertian dari paragraf padu
paragraf padu itu apa, nanti kita bisa belajar ya. Kemudian kalian juga dapat mengetahui langkah-langkah menyusun paragraf padu. Kemudian kalian juga dapat mengetahui pengertian dari ringkasan, nanti kita belajar meringkas. Kemudian kalian dapat mengetahui langkah-langkah membuat dari ringkasan. Nah, kita langsung aja mulai di halaman 50. Sudah dibuka semua ya? Yang baru masuk sampai tadi? Mas Fajar ya? Ya, Mas Fajar masuk. Dibuka halaman 50, Mas. Ya. Sudah semua? Ya. Ada bacaan berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Satu paragraf, baca bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Udin dan Edo, Beni, Siti, Edo, Beni, Lani, dan Dayu adalah teman satu kelas yang baik. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga berbeda, namun hal tersebut tidak menjadikan mereka untuk saling mengasihi maupun merasa lebih baik dari yang lainnya. Mereka saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati perbedaan mereka yang ada. Oke, ya itu paragraf yang pertama. Sudah cukup paragraf pertama ya, sampai mereka yang ada, perbedaan mereka yang ada. Kita langsung ke bawahnya itu. Ayo berlatih mandiri. Ada paragraf 1, ada berapa paragraf ya di bacaan ini kira-kira? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Nah, ya kita langsung isi aja ya. Kita tadi sudah baca paragraf 1. Kita langsung kerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pak Guru share screen dulu. Kalau tidak cukup boleh di buku tulis, silahkan ya. Pak Guru sudah buat nih tabelnya. Mana? Ini. Bukan. Nah ini sudah terlihat. Bukan nomornya, harusnya paragrafnya. Oke, paragraf. Nih. Halaman berapa sudah? 50 ya, sudah ada. Paragraf 1. Gagasan pokoknya apa itu? Bercerita tentang apa kira-kira? Itu di kalimat awal biasanya. Ya, Udin, Edo adalah teman satu kelas ya betul. Beni berasal dari suku yang berbeda. Siti, Kelas yang baik. Lani dan Dayu teman satu kelas yang baik. Satu kelas yang baik. Ya. Dayu adalah Siti. teman satu kelas yang baik. Satu kelas yang baik. Ini dong, bukan Beno. Edo. Udin, Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu adalah teman satu kelas yang baik. Itu gagasan pokoknya atau cerita utamanya dari paragraf 1 itu ya. Nah, kalian belajar nih kalau membaca itu kira-kira tadi membaca tentang apa ya, gitu ya, harus bisa mengerti kamu membaca apa. Gagasan pendukungnya, walaupun mereka berbeda suku, bangsa, ras dan warna kulit, paragraf 1 ya. Ini. Nah, walaupun mereka berbeda suku, bangsa, ras dan warna kulit, mereka saling menghargai. Nah, ini nyambung ke pelajaran PPKN ya, saling menghargai. Ya, walaupun kalian berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, ya harus saling menghargai. Ada yang sudah? Belum. Sudah. Ya, yang sudah coba dibaca
paragraf kedua yang belum ditulis dulu ya. Paragraf kedua itu Udin dan kelima temannya mendapat tugas untuk mengumpulkan berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Beni. Bercerita tentang apa ya? Paragraf kedua. Tentang apa kira-kira ceritanya? Paragraf kedua. Udin dan kelima mendapat temannya tugas mengumpulkan berbagai keragam budaya yang ada di Indonesia. Ya, betul. Yang ada di Indonesia. Udin dan kelima temannya mendapat tugas. Nah, intinya itu mendapat tugas ya. Tugasnya apa? Nah, tugasnya baru di gagasan pendukung. Mereka mendapatkan tugas mengumpulkan berbagai keragaman. Assalamualaikum Mbak Guru. Waalaikumsalam Mbak Tata. Langsung aja Mbak Tata ya, dibuka halaman 50 Mbak. Berbagai keragaman budaya Indonesia. Iya. Mendapatkan guru gagasan pendukung Ya, gagasan pendukungnya ini yang sebelah kanannya gagasan pendukung. Yang di atas. Oh, yang nomor 1. Iya. Oh ya, ntar Pak Guru kecilin aja ya, biar terlihat semua. Nah, ini. Oke, ini gagasan pokok, gagasan pendukung. Nomor 1 ini, nomor 2 ini ya. Nulisnya agak cepat ya, biar ya. Yang sudah dibacakan tuh paragraf 3. Yo, Mas Ganes sudah ya tadi ya. Bacakan Mas. Mendapat tugas untuk mencatat keragaman budaya berbagai nama rumah asal dan bahasa daerah. Maka Udin dan Lani mencari tahu tentang pakaian adat dan tari-tarian. Sedangkan Siti dan Dayu mencari tahu mengenai upacara atau pertunjukan seni serta senjata tradisional yang dimiliki di setiap daerah. Mereka siap bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Kira-kira apa itu gagasan pokoknya paragraf 3? Dani dan Edo mendapat tugas untuk mencatat keragaman budaya tentang berbagai rumah adat dan bahasa daerah. Betul, Beni dan teman-temannya, tidak hanya Edo ya, teman-temannya juga berbagi tugas. Nah, intinya berbagi tugas. Beni dan teman-temannya berbagi tugas. Nah, tugasnya Beni apa? Itu dijabarkan di gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya berarti mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Selesaikan tugas dengan baik. Nah, itu paragraf 3, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin sudah pengertiannya ya di awal. Gagasan pokok apa? Gagasan pendukung itu apa? Sudah. Ya, yang sudah dibacakan paragraf 4.
Saat akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia, tiba-tiba terdengar azan Siti dan Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Beni meminjamkan ruang keluarganya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Beni beragama Kristen, dia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Itu dan beragamanya Katolik, Gayo yang beragama Hindu, dan Lani yang beragamanya Buddha menunggu dengan sabar teman-temannya beribadah. Keenam, sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah itu ya. Kalau kalian bekerja kelompok, waktunya azan berkumandang harus berhenti dulu ya, sholat tepat waktu itu lebih baik daripada ditunda-tunda. Nah itu berarti apa ya, bercerita tentang apa itu kira-kira? Sudah yang nomor 3? Sudah. Ya. Oke, paragraf 4 cerita tentang apa berarti? Saat akan membahas tugas Ya, intinya mereka saling menghargai ya. Mereka saling menghargai antar sahabat, intinya itu. Nah, ya. Gagasan pokoknya bercerita tentang mereka itu saling menghargai. Ya, tadi siapa, Siti sama Udin itu agamanya Islam. Terus kemudian Beni agamanya Kristen, itu Beni meminjamkan ruangannya untuk sholat, Siti dan Udin. Terus kemudian Edo agamanya Katolik, Dayu agama Hindu, Lani Buddha. Nah lengkap nih agamanya. Orang Konghucu satu lagi, ada 6 ya, agama di Indonesia ada 6. Konghucu atau biasanya orang-orang Cina. Gagasan pendukungnya kira-kira apa nih? Siti dan Udin minta izin sholat. Minta izin sholat. Edo, Lani, Beni menunggu mereka sholat. Sholat, Putri, teman yang lain menungguinya. Gini aja. Gagasan utamanya mereka saling menghargai antar sahabat. Gagasan pendukungnya Siti dan Udin minta izin sholat, teman yang lainnya menungguinya ya. Jangan ditinggal, tapi harus tetap ditunggu. Ya, menghargai orang yang sedang beribadah. Sudah Pak Guru. Ya, yang sudah paragraf 5 tolong dibacakan paragraf 5. Setelah selesai menjalankan ibadah, Siti dan Udin langsung bergabung untuk membahas tugas yang mereka kerjakan. Ada yang tidak tahu, mereka tidak sabar untuk bertanya kepada teman-temannya. Mereka dengan senang hati saling membantu. Mereka bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya. Walaupun berbeda agama harus tetap hidup rukun, harus tetap saling membantu. Ya, jangan malah mengolok-olok, jangan malah mengejek, tapi harus saling membantu atau hidup rukun. Kira-kira gagasan pokoknya apa ini? Paragraf 5. Gagasan pokoknya apa ya? Mereka setelah selesai menjalankan mereka saling langsung bergabung untuk membahas tugas yang mereka kerjakan. Ya, intinya mereka saling membantu. Oh, ya. Intinya mereka saling membantu. Gagasan pendukungnya bercerita tentang mereka saling bekerja sama dengan
Semangat. Nah, itu. Mereka saling bekerja sama dengan semangat. Sudah Pak Guru. Pak Guru. Ya, ada yang belum, Sudah, ada yang Guru. belum? Belum. Ya, Pak Guru. belum, ya. Sudah Pak Guru. Sesi belum Pak Ya, Guru. yang sudah, ya. Yang sudah nanti dibuka halaman 66. Aku tinggal nomor 1 Pak Guru. Oh, tinggal nomor 1. Ya, nanti ya. Aku udah Pak Guru. Ya, udah semua ini? Udah. Ya, tinggal nomor 1 sampai ini. Mbak Tata belum ya? Ayo Mbak Tata, cepet ya. Nih, nomor 1. Udin, Edo, Beni, Siti, Lain, dan Dayu adalah teman satu kelas yang baik. Yang sudah, tolong dibacakan tuh ada kita belajar tentang paragraf padu. Padu bukan gelut ya. Ya, padu dari gelut bukan. Ayo dibaca. Paragraf padu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan terasi sehingga untuk menyusun kalimat menjadi paragraf padu. Kalimat-kalimat menyusunnya harus memiliki urutan yang logis. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan kata sambung atau konjungsi yang sesuai membentuk keserasian. Ya, mau Mas Rizal? Halaman 66. 66 ya. Ya, dibaca dulu yang belum. Yang sudah selesai dibaca dulu tentang paragraf padu. Paragraf itu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan terserasi sehingga untuk menyusun kalimat menjadi paragraf padu, kalimat-kalimat menyusunnya haruslah memiliki urutan yang logis. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan kata sambung atau konjungsi yang sesuai membentuk keserasian. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan. Sudah Mbak Tata nomor 1? Halo Mbak Tata sudah? Sudah ya? Oh bentar lagi ya. Paragraf, kita nanti belajar tentang paragraf padu. Ya, padu itu bukan dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya padu itu bertengkar. Tapi ini paragraf padu itu paragraf yang menyatu maksudnya ya. Menyatu. Kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Sudah Mbak Tata? Sudah. Oke, Guru stop screen dulu. Nah, kita belajar tentang paragraf padu. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 66 ya. Paragraf padu itu apa? Tadi paragraf padu adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi ya. Yang paragraf pertama menceritakan tentang apa, nanti berkaitan dengan disambungkan dengan paragraf yang kedua. Seperti itu, yaitu namanya paragraf padu. Paragraf itu apa? Paragraf itu adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat, ya biasanya yang geser ke kanan, ya biasa letaknya agak geser ke kanan biasanya, itu ya tidak lurus. Nah itu namanya paragraf. Paragraf itu memiliki satu ide pokok, ya atau gagasan utama, dan penulisannya dimulai dengan baris baru atau menjorok, namanya menjorok ya atau geser. Paragraf yang baik terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Tuh ya, ada satu kalimat utama, kemudian dijelaskan kalimat utamanya. Itu cara membuat paragraf yang baik. Paragraf itu dapat disusun berdasarkan kalimat acak. Nah ya, dapat disusun berdasarkan kalimat acak. Kalimat acak adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan sebagai paragraf. Dari kalimat acak tersebut, kita dapat menyusun paragraf deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, maupun narasi. Ya. Coba kita baca yuk langkah-langkah menyusun paragraf padu ada berapa?
Langkah-langkahnya ada 5. Ya, yang pertama apa yang pertama? Pilihan tema atau topik yang akan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Letakkan kalimat utama tersebut di awal, akhir, atau awal dan di akhir paragraf. Beberapa kalimat yang jenis paragraf apa yang ingin dibuat, bisa deduktif, induktif, atau deduktif. Buat beberapa kalimat menjelaskan kalimat utama, hubungan kalimat dengan konjungsi, antar kalimat dan konjungsi, intra kalimat dan antar kalimat kata sambung. Intra kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat induk dan anak kalimat seperti karena dan tetapi dan lain-lain. Kata sambung antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat dalam satu paragraf seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, namun terlebih lagi dan lain-lain. Membaca seluruh paragraf yang telah disusun terbaiki apabila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat lain. Sudah Pak Guru? Ya, tunggu yang belum. Yo, tadi siapa yang baca itu? Mbak Viva apa ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Telah disusun perbaiki apabila ada kalimat yang belum dengan kalimat lain. Ya, itu nomor 5 ya. Langkah-langkah menyusun paragraf padu itu ada 5 langkah-langkahnya ya. Ini untuk keluar dievaluasi. Pilihlah tema dulu, kemudian buat kalimat lama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, letakkan kalimat utama di awal. Kemudian yang keempat, buat beberapa kalimat penjelas. Kemudian yang kelima, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Terus kemudian perbaiki bila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat yang lain. Nah, yuk coba kita kerjakan sekarang nomor 1. Sudah ada yang bisa dikerjakan? Belum. Yuk Pak Guru share screen dulu ya. Belum. Oke, kita kerjakan bareng-bareng saja kalau belum. Ini tadi sudah ya. Oh, ini nanti ada lagi. Ya. Nomor 1 coba tolong dibacakan dong. Memiliki satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baru disebut apa? Disebut apa? Tadi bacaan ada enggak? Paragraf padu. Paragraf ya. Kalau paragraf padu itu paragraf yang kalimatnya tersusun secara logis. Ini memiliki satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru, disebut dengan paragraf saja ya. Paragraf. Paragraf padu merupakan paragraf yang apa itu? Kalimatnya tersusun secara logis, dan serasi. Nah, ini baru pengertian dari paragraf padu. Yang tersusun. Not 3, Pak. Ya, benar. Dibacakan coba. Untuk membuat kalimat acak ada. Kalimat lepas, Pak. Kalimat acak adalah kalimat lepas. Apa itu? Kalimat lepas. Kalimat acak. Kalimat lepas. Kalimat acak. Tadi ada ya, adalah kalimat lepas yang dijadikan sebagai paragraf. Ya, betul. Kalimat lepas yang dapat dijadikan
sebagai paragraf. Paragraf ya, bukan graf. Untuk membuat paragraf padu antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan apa tadi? Disambungkan dengan apa? Supaya dapat menjadi paragraf padu disambungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung yang sesuai membentuk keserasian. Yang sesuai membentuk keserasian. Nah, kata hubungnya yang tepat ya. Konjungsi atau kata hubung itu ada kata dan, oleh sebab itu, oleh karena itu, namun. Nah, itu ada kata sambung intra kalimat tadi ya, atau apa dihubungkan dengan karena, dan, tetapi. Dan juga kata sambung antar kalimat. Itu ada oleh sebab itu, namun, terlebih lagi. Nomor berapa? 5. Oh iya, 5 itu ada kalimat yang diacak. Nah, ini namanya kalimat yang diacak. Ya, ada berapa kalimat itu? 5. Ada berapa kalimat? 6. Ada 6 kalimat ya. 6. Kalimat yang pertama. Aku bangun tidur jam 5 pagi. Aku bangun tidur jam 5 pagi. No, kalimat nomor 2. Aku mengenakan pakaian. Mengenakan pakaian. Betul. Kalimat yang ketiga. Aku merapikan tempat tidur. Betul. Aku Kalimat berangkat keempat. Berangkat sekolah. 5. Aku mandi. Aku sarapan. Nah, nomor 5 ini kalian coba susun menjadi paragraf padu ya. Harus ada apa tadi? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Nah, jangan langsung dibuat kalimat. Aku bangun tidur jam 5 pagi. Aku mengenakan pakaian. Aku merapikan tempat tidur. Nah, itu enggak bagus kalimatnya ya. Harus ada konjungsi. Ya, coba kita buat. Yang pertama berarti hari ini. Nah, kita buat sebuah cerita. Kalau tidak cukup bisa di buku ya. Hari ini aku bangun jam 5 pagi. Oke. Hari ini aku bangun jam 5 pagi. Setelah bangun, nah ada kata konjungsi setelah. Setelah bangun, koma, aku merapikan tempat tidurku. Merapikan tempat tidurku, titik. Nah, tempat tidur sudah ya. Setelah bangun, rapikan tempat tidur. Jangan langsung nomor 2, mengenakan pakaian. Emang habis ngapain ya? Tidak pakai pakaian. Itu biasanya habis mandi. Nah, terus sehabis semuanya rapi, lalu aku mandi pagi. Nah, ini membuat jadwal kegiatan ya, dibuat deskripsi atau dibuat tulisan yang panjang narasi. Sehabis semuanya rapi, lalu aku mandi pagi. Diberi konjungsi lagi. Kemudian aku mengenakan seragam sekolahku. Seragam sekolahku. Setelah itu ada konjungsi lagi. Aku segera sarapan.
Setelah itu aku segera sarapan sama orang tuaku. Setelah semua siap, aku segera sarapan bersama. aku pun berangkat ke sekolah. Belum, Pak. Sarapan sama. Nah, ini ya. Ini kita buat sebuah cerita ya dari beberapa kalimat yang diacak, ya, diurutkan. Jangan mengurutkan berdasarkan nomor. Bersama. Habis bangun tidur mengenakan pakaian. Wah, ya cocok ya. Biasanya mengenakan pakaian itu setelah mandi. Itu jawaban yang nomor 5. Membuat sebuah cerita jadinya. Setelah Hari ini aku bangun jam 5 pagi. Setelah bangun, aku merapikan tempat tidurku. Sehabis semuanya rapi, lalu aku mandi pagi. Kemudian aku mengenakan seragam sekolahku. Setelah itu, aku segera sarapan bersama orang tuaku. Setelah semuanya siap, aku pun berangkat ke sekolah. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Ya, yang belum ditunggu. Belum, Pak Guru. Ya, ditunggu. Yang sudah, coba kalian nanti kerjakan di bawahnya ya. Seperti biasa itu, kita cari gagasan utama sama gagasan pendukung. Nah, ada bacaan. Bacaannya ada di halaman 60. Tuh, yang judulnya Tong Sampah Gotong Royong. Itu bacaannya. Tong sampah gotong royong. Ya, halaman 60. Coba dibuka. Ada nggak? Judulnya Tong Sampah Gotong Royong. Iya. Ya, ada ya. Ya, bacaannya itu nanti kita ngerjakannya pada pertanyaan di halaman 67. Nah, itu. Kita lompat-lompat ini. Sesuai dengan pelajarannya aja ya. Yang sudah bisa dibacakan itu, bisa baca aja. Tong sampah gotong royong. Tong sampah gotong royong. Ada beda setelah senam pagi pada hari Minggu ini, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik, dan ember bekas tersebar di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng dan kuas, wadah dan beberapa peralatan lain yang akan dipekerjakan oleh warga hari ini. Pagi hari ini, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu. Bila-bila bambu menjadi keranjang sampah, menjadi tempat sampah kebun, seperti daun kering, batang dan buah. Beberapa warga bawah pohon lain memilih untuk membantu warga bila bambu yang berlubang di karung pasang bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah. Sekira pukul 10 Pak Made dan keluarga sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong sampah baru setiap dihias. Pak Made, Ibu Made dan Dayu berkeliling membuat pola hias. Tempat sampah baru Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah
Sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang ayam sudah berubah menjadi tempat sampah PPKN. Ada yoga berkali membuat pola Sudah? Yaitu itu nanti untuk PPKN ya, tapi bacaannya untuk bahasa Indonesia. Ini sudah ya, dari nomor 5 sudah ya? Sudah. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan ke tadi halaman 67, tapi bahasanya di halaman 60. Kita masuk ke halaman 67 ya. Ini halaman 67 kan ya di sini. Gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada berapa paragraf ya? Berapa paragraf itu? 3 apa ya? 1, 4, 3, 4 ya? 4 3 lah. Siji, loro, telu, sama 4 ya? Ya, oh iya 4 ya, betul 4 ya. Coba ya paragraf yang pertama tadi, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Ya, kira-kira apa ini paragraf pertamanya? Aku hapus dulu. Nah, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 enggak ada, adanya 4. Nah, paragraf. Gagasan utamanya. Tadi paragraf 1 tentang warga berkumpul di lapangan. Bacaannya ada di halaman 60 ya. Gagasan utamanya warga berkumpul di lapangan. Gagasan pendukungnya peralatan yang dibawa warga. Warga berkumpul di lapangan. Warga membawa berbagai macam peralatan. Oh. Ya. Gagasan utamanya adalah warga berkumpul di lapangan. Lah, ngapain? Nah, baru masuk ke gagasan pendukung. Warga berkumpul di lapangan itu membawa berbagai macam peralatan. Nah, itu cerita di paragraf pertama. Di paragraf kedua, itu pagi hari Pak Mada dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Nah, sampai sini ya paragraf keduanya. Berarti gagasan utamanya apa? Warga bergotong royong. Bergotong royong. Gagasan pendukungnya, gotong royongnya ngapain itu berarti? Warga warga bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Menyiapkan tempat sampah baru. Ya, ada yang menganyam bila-bila bambu. Nah, itu intinya itu. Paragraf yang ketiga, keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar,
putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Gagasan utamanya apa ini para ketiga yang sudah baca tadi? Tong sampah siap dihias. Intinya itu ya. Tong sampah siap dihias. Tong sampah siap dihias. Tong sampah siap dihias. Warga membuat pola hiasan untuk hias tong sampah. Warga membuat Nah ini penjelasan utamanya adalah tong sampah siap dihias. Pendukungnya warga membuat pola hiasan untuk menghias tong sampah. Membuat pola-pola Paragraf kelimanya, keempatnya ya. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru sedang dihias. Pak Made, Ibu Made dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Pani turut membantu Dayu, setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. yang cantik. Kira-kira gagasan utamanya apa itu? Cantik, cantik, cantik. Tempat sampah hasil karya warga. Hasil karya warga. Ya, gagasan pendukungnya keranjang sampah yang dibuat warga. Sampah hasil karya. Bentuknya terlihat cantik. Nah ini Keranjang sampah yang dibuat cantik. Sudah. iya, oke. Belum, Pak. Ya, Belum. Terlihat apik. Warga terlihat cantik. yang dibuat warga, bukan warga terlihat cantik ya, yang dibuat warga. Yang sudah bisa dibuka nih, pelajaran terakhir ya, bahasa Indonesia bisa dibuka di halaman ya. Di halaman 8 sudah. Halaman 80. Ya, yang belum diselesaikan dulu. Yang sudah dibuka halaman 81. Nah, kita membuat ringkasan. Sudah, Pak Guru. Ya, yang sudah dibaca atau Mbak? Membuat ringkasan. Membuat ringkasan. Ringkasan merupakan kegiatan menyusun berbagai gagasan atau intisari dari salah satu karangan yang panjang menjadi bentuk yang pendek akan tertarik di gagasan utama. Halaman 81. Ringkasan merupakan kajian untuk karangan panjang yang diperpendek menjadi habis singkat. Membuat ringkasan perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut: membaca naskah asli sekali atau 2 kali kalau 81. Sudah ini ya berarti ya. Oke, stop share dulu. Nah, yang sudah coba dibuka halaman 81.
Nanti kita kerjakan di halaman 82 ya. 81 itu bercerita tentang ringkasan. Ini 82. Ya, ringkasan itu apa? Ringkasan adalah kegiatan menyusun berbagai gagasan atau intisari dari suatu karangan yang panjang ya. Jadi setelah kalian menentukan gagasan utama masing-masing paragraf, dirangkai jadi satu, itulah yang namanya ringkasan ya. Jadi inti ceritanya apa itu ringkasannya ya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama adalah membaca naskah asli. Ada berapa ya langkah-langkahnya? Ada 4. Ya betul, ada 4 langkah-langkahnya. Ada 4. Yang pertama apa langkah-langkahnya? Membaca. Sudah. Ya. Membaca naskah. Membaca asli. Yang pertama. Naskah asli kedua kali. Yang kedua. Ya, yang kedua mencatat gagasan utama. Yang ketiga gunakan kalimat baru. Kalimat. Yang keempat ketentuan tambahan. Ya. Membaca naskah asli ya, minimal membaca itu berulang kali sampai kamu paham maksud apa yang diceritakan. Ya, itu. Kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah tersebut. Ya, yang kedua mencatat gagasan utama. Yang ketiga menggunakan kalimat-kalimat baru ya, jangan sama dengan yang ada di kalimat asli, yang ada di cerita asli. Kemudian ada ketentuan tambahan, yaitu meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kalimat ya, menjadi kata. Itu frasa itu apa? Ada yang tahu frasa? Ya, frasa itu adalah, itu di bawah ada tuh, di paling bawah sendiri. Frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun, yuk coba dibacakan bareng-bareng. Frasa adalah, yuk, yang paling akhir. Ya, frasa adalah, yuk, Mbak Desti, dibaca yuk. Ya, membentuk kalimat sempurna, oleh sebab itu, oleh sebab tidak mempunyai predikat. Ya, itu frasa. Tidak ketemu frasa, pengertian frasa? Yang paling terakhir sendiri? Sudah. Ya, frasa adalah gabungan atau pergombokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Itu kata kerja ya. Oke, kita kerjakan nomor 1. Coba nomor 1. Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Share screen dulu. Ya, oke. Halaman berapa itu ya? Oke. Nomor 1 coba bacakan. Sudah? Ada yang dibacakan? Sebuah ringkasan merupakan keterangan panjang yang diperpendek menjadi titik-titik. Jadi apa? Cerita mana? Kecil ya? Oke, bagus besar. Iya, benar. Berbesarkan. Besar? Nah, sudah. Ah, ya, sudah. Gede ya. Oke. Halaman 82, ke nomor 1 ya. Sebuah ringkasan merupakan penyajian bentuk karangan panjang yang diperpendek menjadi lebih singkat. Perpendek menjadi lebih singkat. Untuk membuat ringkasan, membaca naskah aslinya sebaiknya berapa kali? 1 kali? 2 kali? Berulang kali hingga paham. Membaca tidak harus 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali sampai paham.
baru kalian bisa meringkas. Dalam menyusun ringkasan, sebaiknya menggunakan kalimat apa? Tunggal. Kalimat Ya, di bacaan ada tuh. Ya, kalimat tunggal di bacaan ada tadi. Dalam membuat ringkasan, sebaiknya menggunakan kalimat tunggal. Nomor 4. Dalam mencatat gagasan utama, langkah yang perlu dilakukan adalah membaca tulisan membaca tulisan bagian demi bagian dan menggunakan gagasan pokok Baca tulisan terus bagian demi bagian. membaca tulisan bagian per bagian, kemudian menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan Dan menggunakan nah, membaca tulisan bagian demi bagian dan menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. 5. Membaca naskah asli berulang kali untuk menyusun ringkasan. Untuk mengetahui inti tulisan dan inti dan menulis naskah asli. Nah, ini membaca naskah berulang kali tujuannya yaitu untuk mengetahui inti tulisan tadi dan mengetahui sudut pandang penulis dari naskah tersebut. Komisi 4 aku. Ya, selesaikan dulu saja. Pak Guru akan share ini ya tugas bahasa Indonesianya. Tugas bahasa Indonesia. Tema 2. Sudah, ya sebentar Pak Guru mau share ini. Belum. Ya, selesaikan dulu aja yang belum. Iya. Yang sudah tunggu, yang belum ya Pak Guru share dulu ini. Nanti kalian mengerjakan Sudah Pak Guru. tugas. Ya, sebentar. Sudah semuanya? Oh, ada yang belum juga. Ya, ditunggu yang belum ditunggu. Sambil Pak Guru buka linknya untuk tugas bahasa Indonesia. Sudah? Oh, belum? Ya, ayo. Agak cepat ya. Sudah semua?
Sudah, oke Pak Guru stop sharing. Pak Guru sudah bagikan tugas kalian di WA group ya. Itu tugas kalian bahasa Indonesia. Nah, nanti dikerjakan ya, boleh bekerja kelompok silahkan ya mengerjakannya. Ataupun kerjakan sendiri juga nggak apa-apa. Ya, itu ada semua di buku tadi yang Pak Guru jelaskan sudah ada semua di situ ya. Oke, pembelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema kedua kita sudah selesai. Alhamdulillah ya. Nanti temanya kurang IPA, IPS, SBDP sama PPKN kurang 4 untuk subtema yang kedua. Matematika besok kita melanjutkan lagi. Ya, yang di minggu yang lalu masih tentang pecahan. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru mau merefleksi dulu ini. Tadi kalian belajar tentang apa dengan Pak Guru? Gagasan pokok, paragraf, gagasan pendukung, ya. Gagasan utama. Ada paragraf padu. Paragraf padu. Ya, ada apa lagi? Langkah-langkah. Mas Ganes. Halo Mas Ganes, lihat apa Mas Ganes? Oh, nggak dengar ya. Ya, tadi kamu belajar apa tadi dengan Pak Guru? Langkah-langkah menyusun paragraf padu. Ya, terus kemudian yang terakhir tadi kita belajar tentang ringkasan. Ya, ringkasan. Ya, terus kemudian kalian juga belajar tentang langkah-langkah membuat ringkasan. Ya, oke. Untuk evaluasi, Pak Guru sudah berikan evaluasinya berupa Google Form di grup WA. Ya, nanti kalian bisa kerjakan dan juga kalian bisa kirim tugasnya ke Pak Guru. Ya, kalau sudah selesai langsung dikirim. Insya Allah bisa masuk ya tanpa ngabari Pak Guru sudah kirim, sudah bisa masuk. Ya, oke. Sebelum Pak Guru akhiri pelajarannya, berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Afifah Pak Guru. Nah, tuh Mas Ganes. Kenapa Mas Nizam? Besok libur apa enggak? Ya, nanti ya kita berdoa dulu untuk pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk Mas Ganes disiapkan teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Rabbana billahi rabbil hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, sampai ketemu di hari Rabu ya. Hari Selasa kita merayakan Idul Adha, potong kambing, potong sapi ya. Siapa yang berkurban tahun ini, siapa yang berkurban? Mas Nizam berkurban? Mas Nizam, Mas Ganes, Mbak Vina atau Mbak Ara berkurban dari bulan tahun ini? Ya, alhamdulillah ya, kalau ada yang berkurban, Pak Guru berikan hebat, anak-anak sudah berkurban ya, walaupun itu orang tuanya yang berkurban tapi atas nama kamu nggak masalah. Ya, yang penting kamu sudah berkorban. Ya, besok selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, jangan lupa bagi yang merayakan atau sholat Idul Adha bisa sholat, tapi kalau yang tidak karena dilarang pemerintah karena ada COVID ya harus dipatuhi ya. Kalaupun mau sholat Id boleh, tapi harus tetap jaga jarak, harus tetap menggunakan masker ya, jangan berkumpul. Nah, jangan berkumpul ya. Kenapa Mbak Ra? Ada pertanyaan? Ya, oke. Sampai ketemu di hari Rabu. Pukul berapa ya? Ada yang nyembelih besok hari Rabu ya. Jadi kita belajar pukul 9 ya, pukul 9.
nanti kita lihat sapi dulu. Nah, setelah itu kita belajar, setelah belajar baru kita lihat sapi lagi boleh ya yang disembelih. Jadi jam 9. Jam 9 belajar hari Rabu, nanti pelajarannya Pak Guru menyusul ya. Ya, coba nanti diberitahu lagi sama Pak Guru jam 8 atau jam 9 ya, nanti di WA-kan saja. Pak Guru. Pastian. Ya, gimana Mbak Tata? Libur apa enggak? Besok Selasa libur. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Nanti jamnya menyusul saja ya, kepastiannya menyusul saja jamnya. Hari Rabu jamnya nanti Pak Guru akan di grup seperti biasa ya. Sampai ketemu di hari Rabu dengan pelajaran nanti diberikan Pak Guru ya. Selamat menjalankan sholat Idul Adha bagi besok yang akan menjalankan sholat Idul Adha. Ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Pak Guru. Berhentikan rekaman dulu. Ya, terima kasih. Tugasnya dikerjakan ya, jangan lupa.